Selamat sore anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Saya berharap kita semua sehat karena berkat kasih dari Tuhan Yesus. Dan saya percaya anak-anak di rumah tetap mematuhi aturan pemerintah, tetap berada di rumah untuk memutus hubungan dari virus COVID-19. Hari ini, hari Senin tanggal 13 April, kita akan belajar tentang energi alternatif. Nah, anak-anak tahu nggak energi alternatif itu yang bagaimana? Nah, sebelum kita belajar tentang energi alternatif, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan energi. Nah, anak-anak, energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Nah, kenapa dikatakan itu kemampuan untuk melakukan kerja? Karena tanpa adanya energi, semua tidak akan bisa melakukan pekerjaan. Contohnya manusia. Manusia tanpa energi bisa berjalan nggak? Manusia tanpa energi bisa melakukan kegiatan di rumah atau di luar rumah nggak? Tidak bisa. Dan manusia itu mendapatkan energi dari makanan dan minuman yang selalu kita konsumsi. Mesin, mobil, sepeda motor, tanpa energi yang didapat dari bahan bakar minyak, itu tidak akan bisa berjalan. Kita juga harus tahu bahwa energi itu bisa dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama energi terbarukan dan yang kedua adalah energi tak terbarukan. Energi terbarukan itu yang bagaimana? Yaitu energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Contohnya tenaga surya. Kalian tahu nggak tenaga surya itu apa? Yaitu sinar matahari. Yang kedua adalah tenaga angin atau tenaga bayu. Yang ketiga adalah arus air dan panas bumi. Itu adalah contoh dari energi terbarukan. Sekarang golongan yang kedua adalah energi yang tak terbarukan, yaitu energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang pembentukannya sampai berjuta-juta tahun. Nah, contohnya adalah batu bara, minyak bumi, gas alam. Penjelasan tentang energi tadi, maka kita harus bisa menghemat energi agar kelak anak cucu kita nanti masih bisa menikmati energi seperti kita bisa menikmati energi pada saat ini. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan energi alternatif. Nah, anak-anak, kalian juga harus tahu apa yang disebut dengan energi alternatif itu. Nah, termasuk apa saja energi alternatif? Manfaatnya juga apa? Kita akan pelajari bersama-sama hari ini. Nah, kita akan masuk pada tema kita, yaitu energi alternatif. Yang dimaksud dengan energi alternatif adalah energi cadangan yang digunakan oleh manusia. Anak-anak, kita perlu bersyukur pada Tuhan karena Tuhan telah mengaruniakan manusia dengan akal pikiran yang sehat. Dengan akal pikiran, manusia mampu mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi. Banyak sekali energi alternatif yang ada di sekitar kita. Contohnya, sekarang sudah diupayakan bahwa untuk pembangkit tenaga listrik itu tidak hanya dengan menggunakan bahan bakar minyak saja. Kalian tahu, ada PLTA. Apa itu PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. Ada juga PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Ada lagi PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, anak-anak tahu nggak di Indonesia
Indonesia itu sudah banyak sekali perusahaan PLTA. Misalnya PLTA Jatiluhur, itu lokasinya ada di Purwakarta, Jawa Barat. Ada PLTA Maninjau, itu lokasinya ada di Agam, Sumatera Barat. Ada juga yang di sekitar kita, dekat dengan rumah kita, yaitu PLTA Karangkates. Ada juga PLTA Sigura-gura, yaitu di Simarea, Sumatera Utara. Ada lagi PLTA Musi. Nah, lokasinya di Kapahiang, Bengkulu. Ada juga di Wonogiri, Jawa Tengah. Namanya PLTA Gajah Mungkur. Anak-anak, selain energi alternatif untuk listrik, ada juga energi alternatif bahan bakar. Matahari ya, merupakan sumber energi yang melimpah. Energi matahari dapat dimanfaatkan juga untuk bahan bakar. Sekarang telah diciptakan kendaraan yang tidak menggunakan bahan bakar minyak atau bensin, tetapi juga menggunakan atau memanfaatkan energi matahari. Selain itu, untuk memasak juga tidak menggunakan minyak tanah atau gas yang sering digunakan ibu-ibu kalian saat ini. Kita juga bisa menggunakan arang. Kita juga bisa menggunakan arang ya sebagai bahan bakar. Selain untuk memasak, arang itu juga bisa digunakan untuk menyetrika baju. Dulu anak-anak, sebelum ada listrik masuk desa, di desa kita ini jika menyetrika itu menggunakan arang atau menggunakan batok kelapa yang dibakar dulu, dan kalau sudah menjadi arang, itu arang yang masih panas bisa untuk menyetrika baju kita. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh energi alternatif, yaitu energi alternatif untuk bahan bakar dan untuk listrik. Nah, sekarang apa manfaat dari energi alternatif yang kita pelajari saat ini? Manfaatnya adalah satu, mempunyai sumber energi cadangan jika sumber utamanya habis. Yang kedua adalah biayanya lebih murah dan tersedia melimpah di sekitar kita. Yang ketiga adalah barang-barang yang sudah terbuang bisa kita gunakan kembali seperti batok kelapa tadi. Yang keempat adalah tidak menimbulkan pencemaran yang lebih besar. Nah, untuk itu anak-anak, sekarang setelah kita mendengarkan penjelasan dan belajar bersama tentang energi alternatif ini, saya harapkan anak-anak juga bisa mempergunakan apa yang ada di sekitar kita untuk digunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga harus bisa menghemat energi agar kelak anak cucu kita juga mendapatkan energi yang seperti kita alami saat ini. Anak-anak, tugas kalian di rumah adalah menghemat energi. Tahu kan kalian caranya menghemat energi? Baik energi listrik atau energi air, kalian harus bisa menghematnya. Jika kalian tidak mempergunakan, dimatikan saja semua lampu yang ada di rumah kalian. Anak-anak, sekarang tugas untuk kalian hari ini. Yang pertama adalah kamu baca dan kamu hafalkan firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-20. Dan yang kedua adalah 2 Timotius 1 ayat yang ke-14. Jangan lupa dibaca dan dihafalkan. Tugas yang kedua adalah kamu harus bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan
energi. Yang kedua adalah tentang energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Yang ketiga adalah tentang energi alternatif. Dan kamu juga harus bisa menyebutkan contoh-contoh energi alternatif. Dan yang keempat adalah manfaat dari energi alternatif. Ya anak-anak, semua tugas bisa kamu tulis di buku tulis kamu dan nanti kita akan kumpulkan bersama-sama. Anak-anak, selamat mengerjakan. Kita akan tetap semangat. Kita akan menjadi anak-anak yang terberkati dan anak-anak yang menjadi berkat. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.